Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan UI UX pada Odoo dan juga SAP. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan UI UX keduanya, di sini kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari Odoo dan juga SAP. Odoo sendiri merupakan sebuah open source software yang digunakan sebagai manajemen bisnis karena Odoo ini memiliki beberapa modul-modul nih seperti CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan juga manajemen stok. Sedangkan SAP sendiri merupakan software yang digunakan untuk mendukung operasi dari suatu organisasi dengan tujuan untuk mengefisiensikan dan membuat suatu organisasi tersebut berjalan secara lebih produktif. Caranya adalah dengan menggabungkan fungsi bisnis utama dari organisasi tersebut. Nah, berikut kita akan melihat perbedaan tampilan dari Odoo dan juga SAP. Di sebelah kiri ada merupakan halaman login dari Odoo itu tersendiri, di mana jika dilihat secara letaknya, Odoo itu cukup efektif di mana penempatan untuk bagian hal-hal yang diperlukan itu terletak di center dari halaman. Adapun field-field yang perlu diisi adalah ada bagian database, ada email dan juga password serta ada logonya dan juga tombol login yang dibuat secara besar sehingga tidak membingungkan penggunanya. Selain itu juga terdapat fitur untuk memanage database yang ada di bagian bawah dan itu cukup kelihatan sehingga juga pengguna tidak bingung jika ingin memanage suatu database. Selanjutnya pada bagian SAP bisa kita lihat tampilan halamannya sebenarnya cukup efektif karena selain pada halaman tersebut kita bisa melakukan login, juga terdapat informasi. Namun, bagian login difokuskan ke halaman kiri sehingga fokus utama dari halaman ini bukan hanya di login melainkan di informasi, dan bagian informasinya mengambil space yang cukup besar, yaitu dari tengah hingga ke kanan. Dan untuk field yang ada di SAP sendiri, terdapat field client, user, dan password, dan juga language yang bisa kita pilih. Selanjutnya merupakan halaman landing page atau juga dashboard dari keduanya. Pada halaman Odoo, modul-modul ditampilkan dengan menggunakan logo-logo dan juga tulisan serta fungsional dari modul-modul tersebut. Dan ini cukup membantu memudahkan pengguna yang baru yang juga awam terhadap aplikasinya sehingga lebih mudah untuk merecognize bagian mana modul-modul yang mereka perlukan. Sedangkan pada SAP, modul-modul dibuat secara list dalam bentuk list dan tidak menggunakan logo sehingga agak cukup membingungkan. Namun kelebihannya adalah pengguna tidak harus masuk ke satu modul terlebih dahulu untuk mencari tahu modul-modul lain yang terdapat, fitur-fitur lain yang terdapat pada modul tersebut. Kemudian ada halaman purchase order yang ada pada Odoo dan juga SAP. Di sini saya masukkan halaman request for quotation karena ketika halaman request for quotation ini dibuat dan selesai dieksekusi maka akan menjadi purchase order juga. Dan di halaman RFQ untuk Odoo ini sebenarnya cukup simpel dan juga efektif, Kak. Dan ini penempatannya cukup baik karena sangat mudah untuk dimengerti bagi para penggunanya, di mana di sini ada bagian nama purchase order dan request for quotation, terus kita bisa nge-save or discard kalau kita melakukan kesalahan. Terus kita juga bisa memilih untuk mengirim RFQ-nya melalui email ataupun di print. Serta kalau misalkan kita sudah memiliki field yang dibutuhkan, yaitu seperti ada vendor, purchase agreement, currency, order deadline, receipt date, source document, dan produk-produk yang kita butuhkan, kita bisa mengkonfirmasi ordernya dengan mengklik tombol yang ada di bagian atas. Serta ini juga menandakan ada pertanda bahwa halaman ini masih di RFQ. Dan ini kalau misalkan kita telah mengirim send by email, maka bagian halaman akan bergeser ke arah RFQ send yang menandakan bahwa RFQ telah terkirim. Begitu pula ketika order sudah dikonfirmasi, maka akan berubah menjadi purchase order.
Selanjutnya pada tampilan SAP agak cukup membingungkan karena di sini ada beberapa hal yang perlu diisi, ada beberapa bagian juga seperti delivery, condition, text, address, partner, additional data, dan setiap bagiannya ada field lagi yang harus diisi. Dan tidak terlihat jelas apa step selanjutnya yang harus kita kerjakan ketika kita membuka program ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.